Welcome back to Chat and Chill Oktober. Aku pribadi nggak kerasa sih, karena kayak baru kemarin kita Chat and Chill September, dan sekarang udah Oktober. Nah, kalau misalnya aku pengen dong teman-teman juga tulis di kolom chat, kita Oktober ini tuh belajar tentang apa sih? Nah, emang nih tema di Oktober ini tuh The Fruit and the Gift, dan kita fokus ke buah roh. Kalau misalkan kita tarik gitu ke belakang, sharing Kak Naomi, sharing Cibel, kalau teman-teman yang ikutin dari awal, pasti keinget lagi nih, kita belajar pertama tentang buah roh. Kita tuh di-remind, ternyata tuh bukan buah-buah roh, tapi ternyata buah roh. Dan di situ juga kita dikasih tahu kan perbedaan dari karakter dan karunia gift yang Tuhan kasih ke kita. Dan kemarin tuh aku ingat banget Cibel bilang kita itu bisa menjadi serupa dengan Tuhan kalau misalkan kita berbuah. Nah, maka itu hari ini kita mau tahu nih dari berbuah itu gimana sih biar kita menghasilkan impactful life. Dan hari ini kita bersama, ya kita bisa bilang ayah dari Next Gen, atau memang sih banyak leader yang lain, tapi ini salah satunya. Yuk kita welcome Ko Brian Jefferson. Aku tadi udah melihat sih. Shalom, shalom. Yes, hi Ko Brian. Please welcome Ko Brian Jefferson sebagai Deputy Next Generation. Dan juga Ko Brian ini, Deputy Generation Pastor, dan Ko Brian ini juga seorang suami dari Naomi. Fun fact, Naomi itu yang sharing di Chat September bulan lalu, dan bulan sekarang suaminya sendiri gitu. Dan ayah dari Sean, great husband, great dad. Dan hari ini Ko Brian bakal sharing tentang impactful life. Hai Ko Brian, happy Sunday. Shalom, shalom, thank you. Shalom semuanya. Apa kabar? Gimana guys kabarnya? Coba boleh dijawab. Kalau Ko Brian sendiri gimana? How's your week? Oh, I'm great. I had a great week sih. Excited juga kan buat hari ini. Tadi pagi aku juga ada khotbah di gereja lain, jadi seru sih. Jadi terus-terusan ya. Ntar berkatnya juga terus-terusan. Amin. Nah, tadi memang kita di Instagram udah share juga Impactful Life. Pasti teman-teman small group juga udah tahu. Hari ini kita akan mau denger cerita Ko Brian tentang Impactful Life. Gimana Ko Brian bisa berbuah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas. Seperti itu. Jadi kita langsung aja ya. Oh ya, dan aku ingetin nanti kita akan ada Q&A. Jadi nanti beberapa kali teman-teman akan share link untuk Slido. Nah, itu bisa masuk situ dan bisa langsung nanya. Nanti setelah closing, kita bakal bahas bareng-bareng bersama Ko Brian. Gitu. Nah, Ko Brian, mungkin nggak bisa dihitung kali ya. Tadi aku udah mention berapa kali tentang buah roh. Nah, penting untuk kita tuh punya buah roh. Dan bukan buah-buah roh ya, kayak ternyata satu gitu. Betul. Jadi jangan salah ya guys, buah roh itu satu. Maksudnya apa? Maksudnya karena kan ada 9 karakteristik dari buah roh itu kan, yang ada di Galatia 5 ayat 22-23. Jadi artinya kita nggak bisa pilih cuman, gue mau 5 daripada 9 itu, atau 6 daripada 9 itu, gitu loh. Nggak bisa. Kalau kita mau duren, kita nggak bisa numbuhin duren, tadi kan soalnya dibahas tuh, buah yang sebuah duren. Kita nggak bisa numbuhin duren cuman daging durennya doang kan? Gitu loh. Pasti ada kulitnya yang mungkin berduri, kulitnya kita mungkin susah untuk bukanya gitu loh, perlu effort untuk bukanya. Terus ada bijinya gitu loh. Kita nggak bisa, gue maunya numbuhin duren, bukan makan duren ya, maksudnya numbuhin duren tapi dagingnya doang, nggak bisa. Jadi buah sebagai satu kesatuan itu ada hal-hal yang semuanya kita mesti terima gitu loh. Baik dari kan ada banyak tuh, ada love, ada joy, ya kan. Bahkan kalau misalnya kita baca bahasa Indonesianya ya, bahasa Indonesianya, patience gitu, kesabaran bahasa Indonesianya. Tahu nggak kalau kalian baca Alkitab bahasa Inggris, kayak aku yang versi NIV, versi NKJV, itu kalau misalnya di NLT kalian baca patience gitu kan, kesabaran, patience. Tapi kalau misalnya di versi NKJV gitu, tulisannya apa? Long suffering. Long suffering artinya apa? Penderitaan yang lama gitu kan. Maksudnya apa gitu loh. But sometimes kita itu berarti respons kita sangat penting terhadap kehidupan. Jadi kenapa buah roh itu sangat penting dalam kehidupan kita? Karena buah roh itu merupakan karakter yang dimiliki sama Roh Kudus. Kita kalau ngomong tentang
buah roh berarti kita ngomong tentang Roh Kudus, guys. Karena mereka tidak bisa dipisahkan. Semua karakter yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu adalah karakter Roh Kudus, gitu. Yuk kita baca deh biar afdol gitu kan. Biar semua ingat walaupun udah setiap minggu dibahas gitu kan. Tetapi buah roh ialah, kan, bukan buah-buah roh kan. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi guys, buah roh ini adalah semua karakter Roh Kudus. Jadi balik lagi pertanyaannya, kita sadar gak bahwa Roh Kudus ada di dalam kita? Kita sudah menghidupi Roh Kudus apa belum? Karena pentingnya memiliki buah roh dalam hidup kita, karena artinya Roh Kudus sudah bertahta dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita belum memiliki kesembilan ini, artinya bukannya Roh Kudusnya nggak ada ya. Roh Kudus ada dalam kita. Tapi kitanya, the me-nya, I-nya, itu masih lebih besar daripada Holy Spirit-nya yang bertahta dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi it's very very important untuk punya buah roh, untuk menghidupi buah roh, karena itulah saatnya kita tahu bahwa the Holy Spirit itu yang bertahta dalam kehidupan kita, yang kita mengikuti spirit led gitu hidupnya. Gitu Pasca. Ini sangat menjawab, tadi aku juga dapat poin penting sih. Jadi kalau aku bisa rangkum, kita penting untuk punya roh karena buah roh itu adalah karakter dari Roh Kudus, dan Roh Kudus tuh ada dalam kita. Jadi misalkan, oh aku baru minggu lalu nih, kesabaranku tuh benar-benar diuji. Nah aku benar-benar ke-trigger sampai pecah, akhirnya pecah telur. Dan situ papaku ingetin, oh berarti kalau kayak gini ya Roh Kudus nggak ada dalam diri kamu. Bukannya nggak ada, tapi nggak bertahta, kitanya yang lebih gede gitu ya Ko Brian. Jadi sebenarnya bukan nggak ada kan? Oh, Roh Kudus selalu ada dalam diri kita. Selalu ada dalam diri kita. Tapi somehow kita yang lebih gede daripada Roh Kudus itu, makanya betul, amarah kita, penguasaan diri gitu ya Ko Brian. Oke, ini menurut aku singkat padat dan jelas sih, kalau aku pribadi juga langsung mengerti gitu. Nah tadi kita udah tahu pentingnya, gimana sekarang kita how-nya nih, gimana kita bisa menghidupi buah roh itu. Oke, udah ada di dalam kita. Oke, menghidupi buah roh gitu ya, menghidupi buah roh. Tadi kan pertanyaannya kita harus hidup sesuai sama buah roh tersebut gitu kan. Nah, aku mau bahas lagi gimana cara kita menghidupi buah roh ini adalah karena anak-anak seusia kalian, seusia aku juga masih banyak. Itu yang masih menganggap kehidupan rohani sama kehidupan sekuler itu beda. Jadi maksudnya banyak yang bukannya dua sisi gitu maksudnya. Tapi kalau kita di rohani, karakter dalam kehidupan kerohanian kita sama karakter dalam kehidupan di sekolah misalnya, sama teman-teman, sama keluarga, itu beda. Itu nggak beda guys, itu tuh satu, sama. Jadi kemanapun kita, itu kita harus membawa identitas Kristus tersebut. Jangan kita kalau di hari Minggu shalom, shalom, puji Tuhan. Kalau di sekolah misalnya biar kelihatannya gaul, suka ngomong pakai kata-kata kotor misalnya. Kan kadang-kadang iblis paling pinter gitu loh. Kalau kalian mau gaul, kalian harus mengikuti standar tertentu. Misalnya harus ngerokok bareng-bareng temen, atau harus grup yang keren itu yang orang-orang tukang nyontek misalnya. Jadi kita sebagai seorang Kristen, kita sebagai pengikut Kristus, dimanapun kita berada, kita harus membawa karakter Kristus. Makanya karakter-karakter yang dimiliki oleh buah roh tadi, kita harus bawa kemanapun juga. Jangan kalau misalnya kita di gereja, kesannya kita orang yang sabar, pada saat di rumah, disentil dikit, kita nyalak gitu kan. Ini juga selalu aku diingetin juga, karena aku juga orang yang sangat emosional sebenarnya gitu loh. Jadi kalau dulu tuh wah gampang banget marah, gampang banget teriak gitu. Gimana caranya kita untuk terus berusaha gitu. Ini agian kita ngomong proses gitu kan. Untuk terus menghidupi buah roh ini. Gitu. Jadi bagaimana menghidupi buah roh? Kita terus secara sadar membawa karakter Kristus kemanapun kita berada. Baik itu di sekolah, baik itu di keluarga, baik itu di antara teman, baik itu di pelayanan di gereja
Itu. Kita bawa dia masing-masing bagian dari hidup kita. Memang nggak salah sih, karena kan hidup kita ada bagiannya, ada sekolah, gereja, keluarga, mungkin pertemanan kita yang ini, tapi kita bawa karakter identitas yang sama gitu. Amin. Dan aku tadi, Ko Brian juga mention tentang proses. Berarti kita kan sering kali mood gitu, kita tuh pakai mood, pakai emosi sesaat. Nah, berarti dengan kita membawa karakter itu, mood, emosi itu akan bisa hilang ya? Maksudnya bukan hilang sih, kita bisa lewatin itu ya, kita bisa nggak gampang keikut mood kita ya? Gitu. Yang namanya mood sih, maksudnya gini, ada kalanya juga di mana kita akan jatuh, gitu loh. Namanya manusia itu tidak lepas dari yang namanya kesalahan, gitu kan. Tapi kunci pentingnya adalah pada saat kita salah, kita yang sering kesalahan anak-anak, termasuk aku juga dulu gitu loh. Pada saat kita lakukan dosa, kita lakukan kesalahan, itu kita dwell in our sin gitu loh. Kita kayak apa sih, ya udahlah gitu, gue udah berusaha, terus gue gagal, ya udahlah gue di sini aja, jadi lakukan dosa yang berulang-ulang lagi, terus lagi. Padahal harusnya pada saat kita jatuh, kita salah gitu, ya udah kita minta ampun sama Tuhan dan kita mencoba lagi gitu loh. Jadi kadang kita tuh bukannya cuman mood ya, mood tentu mempengaruhi, tapi kadang keadaan, misalnya kita memang lagi pusing kepala gitu, lagi ada banyak masalah, terus orang, jadi kalau istilah dunianya senggol bacok gitu kan, terus orang nyenggol dikit kita langsung teriak gitu kan. Cuman abis itu what is our response gitu loh, bagaimana cara kita meresponi pada saat kita melakukan kesalahan gitu. Jadi yang penting adalah di situ, karena gimana pun kita again manusia, kita bisa melakukan kesalahan, tapi bagaimana respon kita terhadap kesalahan yang kita lakukan, bagaimana respon kita terhadap orang yang menyakiti kita, bagaimana respon kita terhadap orang tua kita, otoritas kita misalnya gitu. Emang balik lagi ke respon kita ya. Kalau kita udah dipenuhi buah roh, kita respon yang beda di tengah-tengah kita udah disakitin, atau mungkin kita di keadaan yang menghimpit sekalipun gitu ya. Ini tadi how kita menghidupi. Sekarang juga how nih, kita bisa mengetahui kalau kita telah mempunyai buah roh. Good question. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita sudah memiliki buah roh? Oke, jawabannya adalah bahwa gini, yang namanya buah tadi itu namanya proses kan. Buah tuh tumbuh gitu kan. Jadi aku selalu menganalogikannya gini. Pada saat kita bilang sama teman-teman, gue mau turunin berat badan gue nih, terus story gitu kan, mau turunin berat badan kita gitu. Misalnya berapa? 10 kilo. Pada saat kita turun 1 kilo, mungkin dari 100 orang yang kita ketemu tuh mungkin baru 1 orang yang sadar gitu loh. Pada saat kita turun 2-3 kilo, mungkinlah teman-teman kita mulai nanya, Bray, lu kurusan ya? Ya kan? Mulai ada beberapa, tapi nggak semua. Mungkin ada orang-orang dikit, mungkin 5 atau 10 lah yang sadar pada saat kita turun 2-3 kilo. Pada saat kita turun 5 kilo, itu udah banyak orang yang lumayan sadar gitu kan. Wih, lu kurusan bro, udah nggak nanya lagi, lu kurusan ya gitu. Tapi nanyanya, wih, lu kurusan bro, gitu. Langsung tahu bahwa lu kurusan, gitu kan. Pada saat kita turun 10 kilo, semua orang 100 dari 100 itu akan, lu Brian, pangling, gitu kan. Nah, semoga itu terjadi, amin, gitu kan. Tapi, lu Brian, gue gak nyadarin, gue gak, itu, kenapa? Karena semua orang menyadari perbedaan yang begitu signifikan dalam kehidupan kita. Sama juga dengan kehidupan kita terhadap buah roh. Pada saat kita lagi proses, kita lagi berusaha jadi orang yang baik, mungkin kita nggak menyadari gitu. Maksudnya teman-teman kita mungkin belum sadar. Padahal kitanya setengah mati guys gitu. Kitanya setengah mati berusaha jadi orang yang lebih baik. Kok teman kita kayaknya nggak ada yang sadar. Nggak ada yang bilang, wah lu jadi lebih baik sekarang gitu kan. Tapi sekali, 2 kali, mungkin mereka tahu yang kita biasanya langsung marah, kok nggak marah ya? 3 kali, begitu 5 kali, mereka mungkin jadi sadar, Bray, lu kok sekarang berubah nih, jadi lebih sabar. Itu terjadi pada diriku, adik-adikku yang kusayangi gitu kan. Waktu dulu, seperti yang kalian lihat, gue kan orangnya eksplosif, jeblor gitu. Unfortunately, kalau yang negatifnya juga, gitu loh. Jadi dulu aku tuh kalau
kalau misalnya marah tuh sampai keterlaluan gitu, teriak-teriaknya gitu kan, marah-marahnya. Tapi pada saat ada satu titik di mana aku tadinya dulu nahan marah, berusaha sebisa mungkin untuk gak marah gitu. Tuhan, gimana caranya supaya aku gak marah lagi, nahan marah. Sampai satu titik aku bisa nanya gini, kok aku gak marah ya? Nah, biasanya aku diginiin marah, kok bukannya aku nahan marah, tapi udah gak ada lagi amarah tentang hal itu. Yang aku sendiri shock sama diriku sendiri. That's the point dimana kita tahu saat-saat seperti itu adalah bahwa saat dimana kita tahu bahwa kita udah menjadi orang yang lebih baik. Gitu loh. Jadi kehidupan ini adalah proses. Kita terusin proses kita terus sama Tuhan. Biar cuma sedikit orang yang sadar perubahan kita. It's okay. Keep on doing good. Keep on doing what you're doing. Kalau jatuh nggak apa-apa, coba lagi. Minta maaf sama Tuhan, coba lagi. Lakukan yang lebih baik lagi. Keep on doing good sampai saat dimana kita sendiri surprise sama diri kita sendiri. Gitu. Ya, benar-benar. Tadi aku juga waktu yang Ko Brian bilang, Ko Brian sendiri kaget gitu waktu dirinya juga kok nggak marah, kok nggak kayak berlaku kayak biasanya. Berarti bisa diambil kalau misalkan kita bisa ngerasa kita udah ada buah roh sampai kita nyadar, kok gue nggak kayak yang dulu ya, kok gue sekarang responnya lebih baik ya, dan terus gitu. Dan kalau jatuh bangkit lagi, karena yang memang Ko Brian udah ingetin juga kalau misalkan memang hidup itu proses gitu, pasti kita ada jatuh bangunnya, tapi kita mau bangkit, ada keinginan bangkit lagi. Dan yang pasti bisa merasakan perbedaan dari diri kita dulu sekarang. Yes. Dan pasti kita akan mengusahakan ini setiap hari ya. Betul. Aware. Jadi ini bukan hal yang instan kayak oke, gue mau sabar nih, besok akan gue coba nih seminggu. Cedeng, itu di saat kita mau sabar, Tuhan akan kasih sesuatu yang bikin kita nggak sabar gitu. Betul. Kita akan usaha. Itu selalu ada, guys. Bukan cuma di sekolah doang, ada ulangan. Di kehidupan. Iya. Nah, tadi kalau misalkan itu untuk pribadi ya, gimana kita bisa ngerti untuk diri kita. Nah, ini gimana kita bisa berimpact. Kita bisa punya impactful life. Artinya gimana orang lain bisa ngerasain buah roh lewat kita. Bahkan mungkin dari small impact. Nah, bagaimana orang bisa ngerasain buah roh yang ada di kita? Itu sebetulnya otomatis, guys. Jadi pada saat kita berubah dari orang yang tadinya jahat, dari orang yang tadinya ngeselin, dari orang yang tadinya annoying, dari orang yang tadinya galak, jadi berubah jadi orang yang lebih baik, baik secara langsung maupun tidak langsung, orang-orang akan merasakan impact-nya terhadap kita. Misalnya, orang yang tadinya di-expect untuk marah, misalnya melakukan kesalahan, wah biasanya marah dan segala macam, orang, sorry, kita ampunin, mereka akan, padahal mereka udah expect dimarahin loh. Right? Kayak kita deh, kita lakukan kesalahan sama orang tua kita expect, wah gue dimarahin nih pasti nih, nilai gue jelek. Tapi that day, tiba-tiba kita ketemu sama papa mama kita, terus dia bilang, ya kamu udah coba yang terbaik, papa udah lihat waktu itu kamu belajar sampai jam 3 pagi, walaupun sekarang kamu dapat 6, it's okay, you tried your best. Kamu yang tadinya di-expect udah mau dimarahin, akan jadi, kok beda sama ekspektasi kan? Hal kayak gitu juga terjadi sama orang. Pada saat kita mengampuni mereka, pada saat mereka expect kita marah, pada saat kita orang yang mikir kita nggak bakal sabar, kita jadi sabar. Waktu mereka pikir bakal dibohongin, ternyata kita nggak bohong sama mereka. Hal-hal kayak gini yang membuat akan mengimpact terhadap kehidupan orang lain. Dan percaya nggak guys, kalau kamu ntar udah kerja, udah punya bisnis, udah berkarir gitu ya kayak aku, it's really important untuk punya trait sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang apa adanya, sebagai orang yang sabar, sebagai orang yang baik. Itu penting sekali. Jadi memang Tuhan mengajarkan hal yang baik untuk yang sangat berguna dalam kehidupan kita sekarang dan nanti selama kalian masih di dunia sampai nanti kita pergi ke surga. Itu sangat berguna banget gitu. Jadi guys, focus on bagaimana kita bisa si Sean masuk.
Jadi aku agak terdistract gitu ya. Jadi fokus untuk gimana kita bisa fokus sama buah roh yang ada di diri kita supaya semua orang yang ada di sekitar kita bisa mengalami perbedaan dalam diri kita. Karena pada saat kita ngomong tentang perbedaan yang ada di diri kita, percaya deh teman-teman kita kan di sini semua untuk mau fulfill the Great Commission dan menyelesaikan amanat agung gitu loh. Orang-orang, teman-teman kita cuman akan tertarik sama Tuhan kita kalau mereka tertarik sama kehidupan kita. Gitu. Aku ulangin sekali lagi ya. Teman-teman kita cuman akan tertarik sama Tuhan kita, pengen tahu tentang Tuhan kita pada saat mereka tertarik sama kehidupan kita dan pengen punya kehidupan kayak kita. Jadi kalau tingkah kita gak membuat mereka pengen punya kehidupan kayak kita, kok enak ya dia kayaknya, yang mestinya dia marah, kita tahu dia lagi susah hidupnya, lagi ada problem, tapi kok kayaknya dia tetap tenang, dia tetap happy, dalam arti dia tetap menerima dan dia benar-benar percaya akan Tuhannya, baru mereka akan tanya tentang Tuhan sama kita. Gitu. Oke, tadi ini benar-benar bagus banget. Tadi Ko Brian sebut sabar, maksudnya trait yang harus kita punya nanti ya, sabar, apa adanya. Dan itu remind aku sama minggu lalu tentang karakter itu, karakter yang kita bentuk supaya kita berbuah dan kita serupa sama Tuhan gitu dari karakter yang kita keluarin dan buah roh itu. Dan tadi kita nggak fokus ke, oh kita udah coba nih, kita nggak fokus ke orang ngelihat kita udah berubah atau belum, tapi fokus ke diri kita sendiri, ke fokus betul. Itu yang jadi pengingat juga sih di aku, dan kasih teman-teman yang mungkin juga lagi relate atau ada masalah yang mungkin mirip sama ini tuh pasti terberkati dan bikin ini tuh suatu reminder gitu untuk kita semua. Dan yang pasti orang itu bisa ngerasain ya langsung atau tidak langsung, dan kita nggak fokus ke orang gimana rasanya, tapi kita ngeluarin itu, kita bisa berbeda dari diri kita yang sebelumnya. Dan ya mungkin ini akan menjadi pertanyaan yang terakhir, dan mungkin ini pertanyaan aku pribadi atau mungkin pertanyaan teman-teman juga nih. Apa sih keuntungannya yang kita bisa dapetin kalau kita melakukan buah roh? Jadi kita sabar, mungkin ada teman-teman yang kayak gitu coba untuk sabar, udah ngendaliin diri. Apa keuntungannya gitu? Keuntungannya hidup kita bahagia, guys. Bener deh, maksudku gini. Aku percaya bahwa yang namanya kehidupan, yang namanya kebahagiaan itu datang dari dalam, bukan dari luar. Jadi yang namanya kebahagiaan kita, your happiness, itu ditentukan bukan apa yang terjadi di luar, tapi apa yang terjadi ada di dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kita menghidupi buah roh, kita percaya benar-benar sama Tuhan, kita punya kasih, kita punya joy, kita punya love, kita punya self-control, kita punya patience, dan yang lain-lain gitu ya, kemurahan hati, semua kita punya. Itu hidup kita pasti tenang banget. Aku berusaha sebisa mungkin untuk jadi yang namanya open Bible. Jadi kita sebagai Alkitab yang terbuka. Kalau misalnya teman-teman kita ngelihat kita hidup sebagai Alkitab yang terbuka, itu benar-benar apa ya? Jujur ngomong, dalam karirku aja, ini aku ngomong kalian belum berkarir, tapi dalam karirku aja, aku tuh banyak benar-benar dapat favor dari Tuhan. Cuman karena orang tahu bahwa aku jujur dan apa adanya. Jadi aku nggak nyembunyiin, aku nggak main politik. Aku cuman kalau aku nggak suka, aku bilang aku nggak suka. Kalau aku suka, aku kasih pujian kepada orang lain. Aku support kalau ada orang yang naik pangkat, walaupun mungkin saingannya aku, jadi dia naik pangkat, akunya jadi enggak gitu kan. Tapi aku support, aku happy kalau temanku bahagia, bukan karena kok dia sih, bukan gue gitu kan. Jadi dengan kehidupan yang seperti itu, percaya dulu aku pernah hidup sebelum aku hidup sama Tuhan gitu kan. Aku pernah hidup sebelum aku bertobat, dan sekarang hidup bersama dengan Tuhan gitu. Itu rasanya beda banget. Respon berbeda, kehidupan berbeda, kehidupan pernikahan pun nanti kalian mulai pacaran gitu ya, kehidupan pernikahan pun sama Naomi pun aku berbeda, kehidupan aku sebagai seorang ayah terhadap si Sean juga berbeda.
Aku yakin nanti kehidupan kalian sama orang tua juga berbeda, sama sibling juga berbeda. Tuh dari tadi gue ngeliatin Asa sama Ryan kayaknya akrab gitu kan. Pasti pengen punya sibling yang akrab gitu. Walaupun mereka kayak gitu, tapi maksudnya saling lihat-lihatan, ketawa-ketawa. But we can see that they're close with one another gitu loh. Jadi hal-hal yang kayak gitu, itu yang bisa didapat dengan karakter buah roh. Coba bayangin kalau misalnya Asa sama Ryan tiba-tiba Asah lagi hajinya kena ke Ryan, terus Ryan tiba-tiba keluar ambil buku terus langsung ditimpuk gitu. Nggak mungkin mereka sedekat itu. Bener nggak guys? Aku dulu sama kakak aku waktu kecil itu berantem setiap hari. Sekarang makanya baru deket banget, sampai aku kalau bercanda sama kakak aku bilang kayaknya kuota berantem kita udah kepake sampai habis waktu kita kecil gitu. Jadi sekarang akur banget gitu ya. Tapi kita tahu itu bukan karena kuota habis, bukan karena kayak pulsa handphone udah habis nggak bisa telepon. Kita tahu itu karena sekarang ada buah roh dalam kita. Kita saling menyayangi, saling mengasihi gitu loh guys. Jadi itu sangat berguna mau dalam kehidupan apapun. Karakter buah roh ini sangat berguna. So to sum it up, aku close langsung aja. Yuk kita baca Roma 12 ayat 2. Dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi buah roh ini guys, yuk kita belajar untuk menghidupi karakter-karakter buah roh dalam kehidupan kita. Proses sedikit demi sedikit, step by step. Yang namanya buah itu tumbuh nggak dalam semalam kan? Kayak tadi mau naik turun berat badan, nggak bisa. Besok kita pengen turun 10 kilo gitu, nggak bisa. Pasti ada proses di mana kita makannya didikitin, ada proses turun sekilo, ada proses turun 2 kilo, terus naik lagi jadi 1 kilo, right? Ada proses yang seperti itu sampai akhirnya kita bisa turun ke 10 kilo. Same with growing the fruit of the spirit. Jadi kalau misalnya kalian masih struggling untuk mencoba, it's okay. Jalanin pelan-pelan. Kita di sini di Grow Youth akan support kalian. Kita sama-sama support, kita gandengan tangan untuk bisa benar-benar menghidupi buah roh ini. Amin. Yes, amin. Ayo kita kasih tepuk tangan, kasih heart. Thank you Ko Brian. Tadi Ko Brian juga udah, wow, kayak opa-opa ya. Tadi Ko Brian juga udah meringkaskan semuanya. Jadi memang kita harus menghidupi. Yuk kita sama-sama, karena kita nggak sendiri. Ini lagunya juga Grow Youth Small Group. Aku juga 2 minggu lalu udah sharing. Kita lagi struggle apa nih? Lagi struggle buah roh yang mana ini? Dan kemudian kita juga kasih tahu gimana caranya biar bisa menghidupi. Jadi ayo kita bergandengan tangan untuk selalu bisa menghidupi buah roh ini. Nggak mudah, tapi ini sebuah proses. Kayak Ko Brian. So thank you so much. Great Sunday and great chat and chill. Thank you Ko Brian. Thank you semua. Dan ini semua akan ada di official Grow Center YouTube channel. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Untuk info lebih lanjut, boleh juga stay tune di Instagram GrowYouth @growYouth.gc. Thank you semuanya. Thank you. Ko Brian.